Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Hai Sobat Seru, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan kita berdua masih terus menemani kamu nih. Ada Ulil dan juga Bisma yang menemani kamu pastinya setia banget sampai 1 jam ke depan. Aku seneng deh, hari ini hari Friday. Bener, hari ini hari Jumat, dimana ini adalah Tapi hari aku hilang, Mas. apanya? Ininya. Oh, apa? Pokoknya kita akan terus membagikan informasi-informasi Kok yang jahat? Nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting kita masih terus konsisten untuk membagikan informasi-informasi yang nggak tahu menyenangkan, nggak tahu nggak buat kamu. Tapi yang penting ini adalah update investasi, update investment, update juga soal market, Ih, gila ya. investasi dan lain sebagainya. Seperti berita pertama akan kami sampaikan nih. Ini adalah sebuah informasi yang muncul dari 3 hari ditindas dolar Amerika Serikat, rupiah bangkit dan melawan. Aku terjatuh dan tapi ini bisa bangkit lagi sih ya. Betul sekali. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bergerak menguat di perdagangan pasar spot pagi ini. Rupiah yang sudah lemas 3 hari beruntun tentu punya peluang untuk bangkit. Pada Jumat hari ini 1 US dollar setara dengan 14.840. Kala pembukaan pasar spot di mana rupiah menguat 14 ya. Ribu ya? 14.840, 0,03%. Oke. Dibandingkan apa? Dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Jadi kemarin ya, rupiah mengakhiri perdagangan pasar spot dengan depresiasi 0,44% di hadapan dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah sudah melemah selama 3 hari, Lil. Berturut-turut ya? Berturut-turut. Selama 3 hari itu rupiah anjloknya 1,05%. Lumayan loh ya. Dimana harga yang termurah, yang katanya memang sudah murah ini tentu akhirnya menjadi narik perhatian lagi di mata investor, di mana aksi membeli mata uang tanah air ini mampu mencatatkan technical rebound. Jadi selain itu juga nih, Lil, ya. Ada tekanan di pasar keuangan global ini memang agak reda. Jadi dini hari tadi waktu Indonesia, bursa saham New York tuh ditutup menguat di mana indeks Dow Jones Industrial average-nya itu naik 0,2%. Dan S&P sendiri, S&P 500 itu bertambah 0,3%. Dan Nasdaq, ini Nasdaq Composite terangkat 0,37%. Di mana data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat ini berhasil menyulut optimisme investor. Penjualan rumah baru pada Agustus 2020 juga naik 4,8%. Dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 1,011 juta unit. Jadi lebih baik ketimbang konsensus pasar yang dihimpun dari Reuters dengan perkiraan 895.000 unit. Di mana pencapaian di bulan Agustus ini jadi yang terbaik. Sejak tahun 2006. Sepanjang di tahun 2006. Tapi gue cukup bangga loh, maksudnya walaupun dalam masa pandemi kayak gini ya, yang kita tahu beberapa bulan belakangan ini kita struggling banget pastinya, tapi tadi dapat berita kalau misalnya penjualan rumah cukup baik, ada yang meningkat di bulan Agustus. Mungkin ini jadi salah satu pilihan kalau misalnya ya menandakan lo di rumah aja, jadi budget lo buat jajan itu akhirnya lo bisa tabung, bisa beli sesuatu yang ada wujudnya gitu loh. Betul, tepat sekali. Iya nggak sih? Ya, gue nggak tahu ya. Mungkin di umuran gue dan Bismo sekarang ini, di angkatan 90-an kita ini, 94 juga 90-an ya, Bo? Awal kali ya. Ya. Awal. Late 80s. Iya benar. Very late. Iya. Mungkin di angkatan kita gitu ya, yang mau masuk angka 3 gitu umurnya, itu udah mulai mikirin gitu loh, kayak gue kayak harus punya rumah deh, kayak gue harus spending punya rumah dan segala macam. Dan mungkin ada berkahnya juga gitu ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih bisa bekerja, duit jajannya dan segala macam transportnya masih bisa digunakan untuk beli rumah gitu dengan tabungan-tabungan yang sebelumnya. Lebih bijak lah ya. Iya gak sih? Gue jadi maksudnya gue pribadi jadi mikir sih, maksudnya mikir apaan lo abis ini ngajakin belanja? Gue bilang lihat-lihat. Gue jadi iya ya, kayak gue harusnya nggak harus mengeluarkan ini untuk ini deh gitu. Ya. Tiba-tiba tersadar gitu aja pas ngelihat rekening tuh kayak,
Iya. Itu lu butuh seseorang untuk mengingatkan aja sih Lil sebenarnya. Aduh, jangan gitu dong. Nanti banyak yang nelpon asuransi ke gue. Telemarketer teleponin gue semua. Bukan, maksud gue lu tuh butuh seseorang yang bisa mengingatkan untuk jangan dulu deh, tabung dulu aja. Oke, kita cari nanti ya. Ya, enak tapi banget kalau nih, ngenyeknya enak banget emang nih. ya. Mau kok Ginta Bismo ini nih. Jadi kalau dilihat juga nih, ini menjadi pelipur lara, bener juga nih. Karena iya data kan? lainnya memang kurang mengembirakan ya kalau dilihat. Pada pekan yang berakhir 19 September, ini jumlah klaim tunjangan pengangguran di negeri Paman Sam tercatat 870.000. Sedikit lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya di 866.000. Dan secara umum sentimen di pasar sudah membaik, di mana hasrat untuk berburu aset-aset beresiko nih ya kembali muncul. Akhirnya arus modal mengalir ke pasar keuangan negara-negara berkembang Asia juga, termasuk Indonesia, sehingga juga menyebabkan rupiah jadi punya pijakan katanya. Iya. Tapi memang kalau kita lihat soal kondisi keuangan sekarang ya, kondisi ekonomi sekarang gitu ya. Banyak yang mungkin beberapa bulan terakhir ini berpikir bahwa instrumen investasi yang satu ini adalah menjadi instrumen investasi yang menggiurkan. Padahal semakin kesini tuh mana ambles nih. Tak lain dan tak bukan itu adalah emas. Betul. Jadi kita harus sabar karena memang emas ambles lagi. Tapi ada tanda Jauh bakal lagi naik sih katanya. Tapi kan memang nih dari kemarin tuh yang diobrolin adalah emas jadi salah satu pilihan investasi yang cukup baik gitu loh. Ya karena memang banyak sebenarnya banyak cara untuk investasi emas. Bisa dengan cara lo dijadiin perhiasan, atau lo bisa pakai emas batangan, emas dari beberapa yang supply gitu, kayak misalnya UBS or apalah itu. Senang sih sebenarnya ya kalau orang lihat emas tuh kayak emang udah mindsetnya tuh kayak emas gitu. Investasi. Iya. Yang batangan. Cari atau mungkin untuk yang perhiasan. Mertua yang punya toko emas kali ya. Bisma udah mulai capek gitu sama gue. Kemarin mau mertua kaya, sekarang mau mertua yang punya toko Kalau emas. dia misalnya punya, atau dia yang punya toko emas kali ya. Tapi biasanya nanti lu jadi rame karena ntar dikiranya lu cuman parasit. Dasar keparasit. Teret, gitu kan? Nggak tahu lagi panjangnya lagunya. Bukan. Maksud gua kalau bicara soal lu pengen punya mertua tajir gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Tapi lu udah siap belum menerima konsekuensinya? Pasti kan nanti dia akan pikir yang aneh-aneh takutnya. Semoga dia nggak ngeliat tayangan ini. Oh iya benar juga. Iya. Canda ya sayang. Ya kita kembali lagi bicara soal harga emas nih sobat seru. Dimana walaupun ambles. Ya, harga emas masih saja tertekan memang dan belum bangkit sepenuhnya. Dolar Amerika Serikat yang tetap bertengger di posisi tertingginya membuat harga logam kuning itu tertekan, Lil. Jadi di jam 8:40 waktu Indonesia bagian barat ya, harga emas dunia di pasar spot itu melemah 0,3%. Ke 1.862,6 US dollar per troy ounce-nya. Padahal semalam harga bullionnya itu ditutup dengan penguatan penyusul atau rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang gak apik. Bahkan nih semalam data mengklaim kalau tunjangan pengangguran Amerika Serikat ini juga naik sobat seru di angka 870.000, di mana sebelumnya di angka 860.000 dan lebih tinggi dari perkiraan yang memprediksi angkanya bakal turun ke 840.000. Di mana kabar kurang mengenakan ini menunjukkan kalau pemulihan ekonomi masih penuh dengan ketidakpastian seiring dengan perkembangan wabah coronavirus yang kembali mengganas dengan lonjakan kasus juga yang cukup besar di Amerika Serikat. Jadi memang ini banyak yang bilang kalau emas ini menjadi aset safe haven gitu, yang seharusnya mendapat banyak investor dan juga yang berbau logam kuningan gitu-gitu tuh udah cocok banget nih untuk menghindari resiko ketidakpastian global di perekonomian dunia. Namun cukup menyedihkan ya mandeknya ini karena ada diskusi yang melanjutkan bahwa terkait dengan stimulus COVID-19 di Amerika Serikat ini katanya menjadi batu ganjalan justru.
Tapi katanya juga ada asumsi lain, Lil. Ya? Ini ada asumsi luas di pasar keuangan bahwa Kongres Amerika Serikat tidak akan memberikan stimulus ekonomi lebih lanjut. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan yang membebani emas. Jadi kata Jeffrey Christian, ini mitra pengelola CPM Group. Jadi Reuters melaporkan ya, Demokrat dan Republikan kini sedang menyiapkan paket stimulus senilai 2,2 triliun US dollar untuk di voting minggu depan katanya gitu. Jadi kalau di sepanjang 2020 sendiri harga emas memang sudah naik 22% ya akibat banjir stimulus fiskal maupun moneter yang membuat adanya ekspektasi inflasi dan kegiatan tinggi gitu ya. Namun belakangan kabar seputar stimulus ini masih belum jelas dan cenderung simpang siur, Lil. Aduh, sedih banget nih kalau dengar informasi kayak gini, Lil. Menurut agak ini ya deg-degan gitu. Deg-degser memang kalau kayak gini mah udah bawaannya udah deg-degser dan pastinya ingin sesuatu yang berbeda gitu. Ingin sesuatu yang ya karena pastinya memang lain daripada ya yang lain. usaha terkait dengan ya investor-investor yang berkaitan dengan emas juga kan pasti saat ini juga masih mikirin ke depannya akan seperti apa dan juga apakah kita lanjutkan lagi pembeliannya atau kita tahan dulu atau emang harus dilihat-lihat lagi emas jenis mana yang mau dipilih untuk jadi investasi gitu kan. Hei kamu, aku tuh lagi ngomong loh. Kamu tuh gak bisa diam sekali tuh kenapa sih? Tolong dulu. Bukannya gitu, Lil. Iya. Ini udah jam segini. Mau ngapain? Ada Una Cafe System di situ, kamu mau ngapain? Kamu nggak takut itu ditungguin sama mas-mas di sebelah Una Cafe System itu? Udah pas banget ini lah, emang udah jamnya ngopi. Iya sih, gue setuju. Gimana sih sama menurut lo? Ini kan kalau udah lagi siaran gini sambil ngopi enak banget tuh. Ngeseruput sore-sore gitu enak. Apalagi ya. pakai mesin yang satu ini nih. Oh bener. Aduh, ini mesinnya namanya Ventura XS 200, Lil. Ventura XS 200. Jadi Una Cafe System. Iya. Jadi ini memang terobosan terbaru untuk lo bisa bikin kopi makin canggih. Jadi wah pokoknya simpel banget deh. Simpel banget. Tapi memang ya Sobat Seru, Una Cafe System ini adalah salah satu sistem penyeduh kopi berbasis espresso dari Indonesia. Yang emang gampang banget cara makainya, kayaknya tinggal masukin terus pencet-pencet jadi deh gitu. Dan juga pasti ini kayaknya mesinnya bertekanan tinggi dan teknologinya dari Swiss. Gue pengen tahu sih mau sebenarnya apakah memang yang tadi gue infokan terkait dengan gampang banget menggunakannya, tinggal pencet jadi deh. Apakah memang itu kenyataan? Gini aja. Gimana kalau gue bikinin dua ya? Gue bikinin satu buat lo, satu buat gue. Mantap. Mesin Ventura XS 200 ini. Tapi kan lo mungkin di sini lihatnya mesin Ventura XS 200. Iya. Una Cafe System tuh punya dua varian lainnya, Lil. Sambilah. Oke. Ya. Jadi ada juga yang namanya Ventura Akala dan juga ada Ventura 735. Ventura Akala, Ventura 735 sama si XS 200 ini. Nah, untuk yang Ventura 735 itu ada aksesorisnya lagi. Aksesorisnya adalah milk frother atau bisa bikin pembuih susu gitu. Oh. Jadi memang biar lebih mantep gitu ya. Dulu ya. Bikin ya buat berdua loh. Iya. Sini saya bantu. Boleh. Aku boleh pilih kopinya enggak? Boleh dong. Boleh banget. Ini buat aku dulu atau buat Bismo dulu? Mulai rewel ya gue. Adanya apa? Banget, Lil. Artanya apa aja? Tenang. Coba dulu kau sebutkan dulu lah. Oh ya, oke, sorry. Ya. Gue pilihin yang ternikmat ya. Gue bikinin pokoknya yang paling ciamik. Caranya bikin tuh gampang banget. Oke. Tinggal di make sure ada airnya ya, Bo. Ya, betul dong. Tarik tuasnya. Buka tuasnya. Buka ya. Buka nih. Udah kan? Ya. Tapi sebelum itu lo harus pastiin dulu. Ini kan warnanya masih hijau. Ya. Lo harus pastiin warnanya biru. Oke, bikin mode-nya standby dulu ya. Standby dulu. Kemudian buka tuasnya. Nah, tunggu dulu, set gitu kan. Buka tuasnya. Oke. Ini gue pilihin yang spesial buat lo. Mantap. Gue pilihin. Lo kan udah tau gue banget. Parah. Gue bikinin yang ini Flores ya. Nanti kita cerita-cerita. Tentang Flores.
tadi udah di apa namanya? Buka ya. tuasnya. Kalau sudah dibuka harus ditutup. Oh benar. Hop, dep. Ya, benar. Pencet deh. Tuh kan. Oke. Sederhana sekali. Iya. Langsung dia keluar tuh Lil. Jadi nanti lu bisa lihat ya Iya. bagaimana Wangi enak banget lagi. wanginya ini udah cium nih. Itu suara kopi ya sobat seru. Enak banget wanginya. Ini gue bikinin yang buat lu. Ntar Iya. yang buat gua ada lagi. Iya bang. Pilihan rasanya soalnya ada banyak banget Lil. Boleh. Nanti kita cerita soal rasa abis ini ya. Nanti kita cerita tentang kopi ini. Kopi. Oh, iya. Nanti kita cerita tentang kopi ini. Iya. Kita coba untuk kali ini kan ada Ulil dan sama Bismo gitu ya. Iya. Jadi tadi Ulil tuh gua kasih yang Flores. Buat Ulil dulu. Nah, oke. Habis itu ya, Cipanas. Cipanas. Aku cium aja. Enak banget wanginya sobat seru. Jelas dong. Kamu yang apa? Nah, Akan aku Flores. gue mau nyobain yang Robusta Gold. Kenapa tadi kan lu bilang soal kecanggihan alat ini? Iya betul. Kan tadi bilang, "Oh iya, simple bikinnya." Gampang banget kan? Mesinnya doang, Lil. Kopi kapsulnya juga nggak main-main. Wih, Kopi mantap. kapsul ini, ya, Una Cafe System kerjasama dengan Excelso. Waduh, jadi gue bisa minum kopi berasa di kafe ya, Bo? Bukan lagi, Lil. Kan lagi. Lupa ya. Ya. Mantep banget deh. Tuh, tadi lu udah nyobain kan? Coba nih. ceritain dong Lil, gimana nih menurut lo? Kita nggak mau minum aja. Berdua. Kan Gua dulu, oh iya. Gue coba dulu ya. Ya. Gimana? Ntar dulu bang, panas bang. Tiup dong. Melepuh nggak ditanggung BPJS bang. Ya sabar ya. Apa mau ini? lepehan? Diminumin. Wah, anak warkop banget ya. Coba kita seruput. Gimana nih? Hasil ya. Kopi hasil dari ini berteknologi tinggi nih dari Swiss nih Lil. Mantep banget. Sekali lagi tadi udah gue ingetin nih bahwa si kopi kapsulnya itu yang Anak-anak. bikin Ciamik karena kerjasama sama Excelso. Enak kok Mak. Nggak salah pilih lo, milihin gue yang Flores tadi ya. Tadi gue Gue bisa minum Flores, berasa udah di Flores loh. Wih, gila, mantap. bisa mengurangi budget traveling Liburan. lo kan? Enak wanginya, enak Enak aku kan? suka. Coba. Jadi kalau tadi Jadi memang ini kopinya juga enak ya sobat seru, cara buatnya juga gampang. Terus juga memang ini mesinnya canggih banget sih si Une Cafe System ini ya sobat seru, dan juga memang mesin ini berteknologi tinggi dan juga pastinya konsisten banget rasa kopinya, nggak berubah sama sekali. Dan juga kremanya nih kalau bisa dilihat ya tebal banget juga. Bener. Hati-hati bang, kan gue bilangin kan Iya. hati-hati panas. Tapi enak, wanginya I love. sekali lagi gue ingetin nih sama sobat seru, nggak cuman mesinnya doang yang canggih, kopi kapsulnya lagi-lagi gue ingetin, kopi kapsulnya juga ini eksklusif banget karena memang ini kan bekerjasama dengan brand Excelso nih ya. Ya, Nih kalau nggak percaya di zoom di zoom. ya, di zoom nih. Oke. Excelso. Dan ini kabarnya juga memang tidak dari main-main nih. perkebunan Indonesia ya Mo ya. Bener. Nah tadi kan gue jelasin soal si kopi kapsulnya. Sekarang gue jelasin soal si variannya nih. Oke. Jadi kalau untuk jenis-jenis kopinya sendiri nih Lel ya, itu ada signature blendnya. Oke. Nih ya, ada ini kan di depan kita nih sekarang udah banyak banget nih kotak-kotaknya nih. Ya. Ada kopi blend Robusta dan Arabica. Oke. Dengan varian ya, ada espresso, ada cafetiero, dan juga varian barunya itu Robusta Gold. Oke. Dan juga Arabica Gold nih. Arabica Gold keren banget. Yang tadi gue cobain ini Arabica Gold. Arabica Gold. Tapi nggak cuma itu. Jadi ternyata ya Una Coffee System ini memikirkan sekali dengan serius gitu. Jadi ada jenis keduanya, Ya. kopi single origin khas Indonesia. Kenapa gue bilang origin khas Indonesia? khas Indonesia? Gue bilang ya kenapa ini jadi khas Indonesia? Karena Ini wah ini lo harus ingat-ingat nih sobat seru. ya. Kopinya itu ditanam langsung
di perkebunan Indonesia. Oke. Jadi kopi kapsul kayak gini tuh juga emang belum ada di Dimanapun belum ada. Mantep banget. Nah, pilihannya sendiri ya. Ya. Ini ada 100% Arabica. Yang tadi Ulil coba Flores, ya Oke. kan? Itu adalah varian terbarunya. Oke. Nih. Ini ya. Warna Flores. biru ya. Iya, betul. Selain itu juga ada Toraja, Mandailing, dan Luwak. Oh, jadi ini di dalam ini ya? Ya, itu Semuanya dia. Yang terbarunya si Jadi Flores ini. ini. Flores, dan ini tadi yang lo bilang adalah Arabica Gold. Nih, Oh, keren single banget blendnya kan? tadi itu ya. Cucok ya Mo ya? Cucok lah gimana? Berarti ini yang semua yang kopi-kopi Indonesia ini semua asli dari perkebunan Indonesia. Asli. Oh, ya tanpa harus gue bepergian dulu ya, gue bisa menikmati rasa-rasa kopinya tuh langsung lewat kopi dari Una Cafe System barengan sama Excelso ini ya. Tapi kalau Oke, gue lihat-lihat ya. kenapa raut wajah lo berubah gitu, Lil? Tentang habis nyobain kopi kayak gini. Kenapa? Coba lu Padahal jujur udah sama gue. mau coba ini ya, padahal mau coba tipu-tipu kamu Kelihatan. ya. Iya. Muka insecure-nya Ulil tuh kelihatan ya. Kan ini tadi lo buatnya dengan teknologi yang canggih, terus panasnya juga cepat gitu kan. Ini yang gue khawatirin sih Sobat Seru. Ini lagi di rumah, lagi work from home. Ya. Listrik pasti makin lebih banyak, pakai AC, pakai laptop, lampu nyala terus. Kalau gue pakai mesin kopi lagi, ntar tagihan gue malah makin membludak, Bo. Ini yang harus dicatat juga Sobat Seru. Takut cuy. Jadi ya, Iya. lu nggak perlu khawatir, Sobat Seru juga nggak perlu khawatir, karena memang mesin ini kan ada pemanas otomatisnya, Oke. ya. Tapi daya listriknya, ini harus siap-siap, jangan sampai kaget. Ayam, jangan. Jangan. Ya, Kaget. mesin ini, ya, daya listriknya cuma 0,5 watt, alias setengah watt. Wah, kicik kali ya. Setengah Setengah watt, watt bayangin, doang. ya kan? Dan itu saat mode standby. Oke. Nah, jadi irit banget deh, dijamin, ya. Dan misalnya nih, lu juga selain kelihatan insecure soal listrik, lu kan biasanya Anaknya insecure gitu loh, kalau insecure rusak, kalau barang-barang apa. rusak, ya. Gak perlu khawatir. Oh gitu, kenapa? Karena kalau lu pakai yang satu ini, udah jelas, udah dijamin, ya. Mesin Una Cafe System ini bergaransi 2 tahun. Wah, Gimana lama lagi loh, lu cari? Sobat Seru ternyata ya. 2 tahun garansinya, Oke, Sobat oke. Seru. Bayangin. Gimana? Oke. Berminat dong. Minat ya lah. kan? Nah, Oke lah. lu mendingan langsung cek-cek aja. Nah Menurut ini lu lagi nih. gimana? Tapi kalau gue cek ya nih, gue sempet googling juga, sempet browsing Sobat Seru ya. Harganya nggak mahal kok. Jadi kalau memang sekarang udah ada keluar hilal-hilal gajian ya, Ah, bisa langsung berangkat cus buat momen beli. yang pas ya. Iya, apalagi kan di rumah kan lo bisa menghemat pembelian beli kopi Bener. dari kopi. Iya, English Indonesia ya, kopi. Beli kopi, jajan-jajan kopi gitu loh. Iya. Dibanding lo beli literan-literan gitu kan mending langsung ada mesinnya. Anget, Benar. enak, Mantap. mantap. Tapi Tapi- aku kan fakir promo kan. Kena, ini gue baru Tolong. mau ngasih tahu sama lu. Iya, iya. Bahwa kalau lu sekarang nih ya beli nih, makanya buruan harus buruan beli. Oke, ada promo Karena apa rupanya? Sekarang lagi ada promo, Lil. Ya. Ya. Promo bukan sembarang promo. Cakep. Ya kan? Ini memang promo yang sengaja dihadirkan oleh Una Cafe System. Buy one get three. Buset, dah. Belum ya? Belum. Ya, masa Jadi emang gak mau misalnya rugi nih, anaknya. misalnya nih. Iya. Lu beli si Una Cafe System. mesin ini ya, Iya. Ventura XS 200 200. dari Una Cafe System. Iya. Ya kan? Lo bakal dapetin free 4 folding capsule single origin. Tuh, kayak ini. Yang ini. Hehehe. Iya. Oke. 4 folding ya. Ada Iya. 4 folding capsule single origin. Mm-mm. Ya nggak sih? Caranya gampang. Ya. Cara dapetinnya ini bisa langsung aja datang ke modern market kayak Sogo, Lotemart. Oh, dan lain ada? sebagainya. Ada. Ya, berarti kalau misalnya gua ntar mau abis ini balik mau sempat mampir ke mall yang ada Sogo dan Lotte Lotte-nya, Mart. gue bisa langsung cari si Una Cafe System Bener. ini. Ada promonya ya? Eits, tar dulu, nggak berhenti di sana. Selain cuma dapat ini, ada dapat lainnya. Lu bisa hemat 500.000. Wah, Zaman 500 sekarang ribunya lumayan 500.000. beli baju. Ya kan? Bisa kita alokasikan ke Iya. pos-pos lainnya. Beli baju mau. Tapi bisa tetap dapat seger dan enaknya ngopi. Beli baju dapat mesin kopi ya. Keren juga. Wah, enak nih dia. Iya, iya. Belum selesai loh. Ya. Tapi kalau ngomongin soal promo, Ya. nggak berhenti di situ doang. Banyak. Kelihatan nih. Kamu kayak wajah-wajah- Sinterklas ya? Banyak kasih promo ya? Bukan gua, Una Cafe
Cafe System. Mantap. Emang terbaik, Lil. Modern Market udah. Terus kalau gue beli Sekarang kan Una Cafe apa-apa- System dapat 4 folding kopi kapsulnya. Potongan harga juga ada. Potongan harga. Ini yang sekarang lagi rame Di mana, Bang? di e-commerce, di Tokopedia. Oh, benar. Salah Tapi satu harus beli di official store-nya Una Cafe System. Oh, iya, yang pastinya kan supaya terjamin aman Benar, barangnya, terus benar. garansinya. Terus kalau misalnya lo mau tanya-tanya, bisa langsung chat penjual saja tuh. Betul. Di Tokopedia itu tuh. Karena ada promo buy one get one Wah, demi ya, apa lo? di official store-nya untuk kopi Oh. kapsulnya. Untuk ininya ya. Kopi kapsulnya. Mantap. Lumayan banget. Iya Ya kan kan? tadi gue udah Promonya menarik sekali. gue tadi mau ngakalin. Ah, lo emang banyak banget akal-akalannya, heran gua. Ya kan kalau gue dapet promo lebih banyak gue lebih seneng. Iya. Tadi gue mikir gue beli di Modern Market kan gue dapat cashback. Tapi kan kalau oh iya bener. Bisa dong. Iya. Gue beli di Modern Market gue dapat cashback terus dapat gratis itu kan. Bener. Terus di Tokopedia gue beli lagi dapat beli ini dapat The buy one get iya. one. Iya. Iya. Jadi lu bisa beli di offline market. Dapat lu bisa semuanya beli sobat juga seru. di online di apa e-commerce. E-commerce, ya. Asik kan? Gua Asik aduh, dong. cuan dong gue. Selain itu, Sungan. ya. Ya. Jadi buruan aja, lo bisa cek-cek juga Ya. di ini kan bisa kita lihat ya. Ya. Ada banyak banget sekarang tuh e-commerce. Hmm. Jadi nggak cuman ada di Tokped tapi di e-commerce lainnya juga Lainnya. bisa lo dapetin. Nah, Ya. untuk informasi lebih lanjut ya, Mm-mm. lo bisa cek juga di Instagramnya di @unacafe. Sekali lagi ya, @unacafe. Kita spelling nih, Ya. @UNAKAFFE. Mantep banget. Nah, selain di Sogo, Lotemat Iya. dan lain sebagainya, di Tokopedia, di e-commerce, lo bisa juga datengin ke Cafe Excelso. Cafe Excelso ya. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, ya kan? Jadi bisa kita dapetin tuh di mana Oke, aja. aku mau boarding kalau gitu. Nah, Mau boarding ke- school. Masuk asrama dong. Oh, Aku mau beli Una Cafe sistemnya di Bisa. Medan ada. sama di Bali. Seluruh Indonesia, Ulil. Flight gue jam 6 sih, tinggal ya. Iya. Dan Kemarin udah rapid kok. iya udah. Negatif. Oke. Berangkat ya. Boleh. Aku beli dari sana ya. Nah, jadi di semua offline store pokoknya ada. Jadi nggak Oke. usah bingung-bingung lagi. Tenang nih. Buruin. Buat Dan kamu yang juga- di luar Jakarta nggak usah iri. Ya sekali. kan? Udahlah kalau Takut gitu. ongkirnya mahal, jangan sedih karena memang ada di beberapa e-commerce dan juga bisa. di Offline Excelso. store, ya. Iya, mantap. Ya udahlah kalau gitu kita langsung closing aja lah ya. Iya. Kayak Nah, itu ini lebih sih menarik baca-baca deh. berita. Pak, jangan Ini juga ngopi. Pak, ntar potong Dari gaji, Una Pak. Cafe. Iya bener sih kalau itu. Tapi emang lebih mantep ya. Tiap kita siaran aja dikasih kopi ya, coy. Wah, Jam parah. 4 gitu mantep, coy. Beneran emang dari Kalau kemarin nggak sih jam- gue segelas gue taruh rumah. Lo yang ngabisin. Jadi, emang- Kok lo nggak bilang-bilang sih? Iya, makanya deketin produsernya. Kalau udah ketin dia, gue nanti takut dikata apa-apa. Tapi nggak apa-apa, ini pokoknya sedep banget. The best ya. Jadi pokoknya the best, the best. tapi- Terima kasih Lo Una tadi apa? Cafe System. Oh, gue yang terbaru dong, Arabica Gold. Oh. Enak betul. Ya udahlah, Ada sambil sore ngopi-ngopi sore nih sobat seru, kita akan sambut weekend juga, di mana disambut juga meriah oleh Bursa Asia Ijo Royo-royo, guys. Lanjut dulu, gua Nah, ngopi dulu. iya Bang, silakan mantap ya. Di mana bursa saham Asia pada pembukaan hari Jumat ini nih dibuka cerah bergairah selama 4 hari berturut-turut telah mengalami pelemahan. Di mana tercatat indeks Nikkei Jepang pada pagi hari ini dibuka menguat 0,55%, di mana indeks Hang Seng di Hong Kong menguat 0,49%. Terus juga indeks Hang Seng di Hong Kong menguat 0,49%, kemudian Shanghai di China naik 0,42%. Indeks STI Singapura terapresiasi 0,27% dan Kospi Korea Selatan melesat nih, cukup bagus angkanya di 0,99%. Dan akhirnya bursa saham Asia dibuka menghijau pada pagi hari ini mengikuti bursa Amerika Serikat Wall Street yang pada akhirnya menguat dengan penutupan di hari Kamis kemarin, walaupun kenaikannya cenderung cukup tipis, tapi kan enak, tetap naik, tetap bagus, Tuh. tetap hijau. Ini dari beberapa saham yang juga oke ya, seperti Dow Jones Industrial Average, kemudian S&P 500 dan juga Nasdaq Composite. Ini masing-masing nih
naiknya cukup berurutan ya Mo, dari 0,2%, 0,3% sampai 0,4%. Dan memang juga ya Sobat Seru, harga saham ini bergerak ragu-ragu karena sentimen pasar dibayangi banyak hal. Salah satunya dari investor yang cukup terpengaruh oleh rilis angka tunjangan pengangguran Amerika Serikat yang lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. Klaim pertama nih untuk tunjangan pengangguran negara bagian tercatat sebanyak 870.000 untuk pekan yang berakhir di tanggal 19 September. Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dari Dow Jones sebanyak 850.000 klaim. Stres sih memang. Yang dapat tunjangan gini jadi stres kan, kayak wow, aku harus mengeluarkan dana tunjang lebih besar lagi gitu. Kemudian stres itu kata Bang Oma ya. Jadi memang semua pasti stres di sini. Terus untuk klaim kedua yang berkelanjutan, ini termasuk mereka yang menerima tunjangan pengangguran nih Sobat Seru. Setidaknya selama 2 minggu berturut-turut, yang sedikit menurun tapi masih lebih tinggi dari perkiraan. Dan ini juga di sisi lainnya ada kabar baik yang bermunculan mendorong harga saham. Salah satunya data dari Biro Sensus yang menunjukkan bahwa penjualan rumah baru di Amerika Serikat mencapai lebih dari 1 juta pada bulan Agustus. Dan ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan kenaikannya sebesar 898.000. Wow, jadi memang kalau kita lihat ya, ini adalah sebuah ya di satu sisi ini kabar gembira. Untuk Amerika Serikat pastinya. Yang tadi gue bilang juga cukup bahagia karena di beberapa negara, contohnya Amerika Serikat, di saat pandemi ini ada orang yang justru malah berminat untuk beli rumah. Cukup bahagia. Oh benar. Hidup sejahtera di Florida. Oh siap. Kirain mau di Amerika. Iya benar juga sih. Dan ini juga akhirnya membuat beberapa pemegang saham lainnya dan juga mungkin beberapa perusahaan-perusahaan terkait jadi happy ya kan, walaupun memang ada kenaikannya sedikit-sedikit aja daripada nggak naik. Betul. Iya nggak sih? Karena small progress, it's still still progress. That's right. Dan Begitupun kita dengan beralih ke informasi lainnya Sobat Seru. Oh saya lupa pakai headphone. Iya nggak apa-apa. Ini ada informasi terkait dengan IHSG saham juga nih yang katanya sudah merosot 4% lebih saat investor happy weekend. Indeks harga saham gabungan merosot 1,53% di level 4.000 pada perdagangan Kamis kemarin, di mana data perdagangan mencatat investor asing melakukan aksi jual sebesar 508 miliar rupiah di pasar reguler dengan nilai transaksi mencapai 5,8 triliun rupiah. Sepanjang pekan ini IHSG sudah merosot 4 hari beruntun dengan total presentasi 4,28%, di mana IHSG juga berada di level terendah dalam lebih dari 3 bulan, yang dapat membawa bursa kebanggaan tanah air ini kembali ke zona hijau pada perdagangan hari ini. Apalagi bursa saham Amerika Serikat akhirnya berhasil menguat lagi pada perdagangan Kamis waktu setempat. Sementara itu, dari dalam negeri Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta. PSBB ketat ini diperpanjang 2 pekan sampai 11 Oktober. Perpanjangan tersebut tentunya sudah diantisipasi pelaku pasar sebab penambahan kasus COVID-19 di Jakarta masihlah tinggi. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim kini mulai tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Seiring dengan berkurangnya mobilitas warga saat dilakukan pengetatan PSBB. Pada 12 hari pertama bulan September, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Pada periode PSBB, yaitu 12 hari berikutnya, itu penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus. Dan ini juga secara teknikal IHSG melemah nih, akhirnya di bawah 1.800 yang merupakan FIB, di mana retracementnya 38,2% pada grafik harian Sobat Seru. Fibonacci tersebut ditarik dari level tertinggi September 2019 di angka 6.414 ke level terlemah di tahun ini 3.900 pada grafik harian ya tentunya ya, di mana indikator stokastik pada grafik harian bergerak turun mendekati wilayah jenuh jual atau oversold. Dan indikator stokastik ini juga merupakan leading indicator yang pastinya
mengawali pergerakan harga ketika stochastic mencapai wilayah overbought di atas 80 atau oversold di bawah 20, maka satu harga satu instrumen ini berpeluang berbalik arah. Ini nih strategi yang mungkin bisa dipelajari kembali gitu ya untuk teman-teman yang, untuk sobat seru yang mungkin saat ini sedang bermain saham di beberapa kode-kode saham yang wangi gitu ya. Dan juga memang support terdekat saat ini ada di kisaran 5.800. Jika berhasil tembus, maka aksi jual akan semakin meningkat membawa IHSG turun ke 4.750. Itu terkait dengan IHSG di hari ini ya sobat seru, dan mungkin ini juga akan berpengaruh kepada pergerakan ekonomi yang ada di Jakarta. Ini juga mungkin bisa berpengaruh kepada departemen store atau mall-mall yang saat ini masih buka, karena kan memang bener-bener iya kan, ada yang teriak-teriak katanya. betul, karena kenapa tuh? Mau dipotong, mau dipotong. Oh bukan. Emang kayak mbak. Bukan. Ini teriak-teriak nih. Teriaknya di do tinggi ya. Ya. Siap. Teriaknya Ya, Dia ikutin teriak-teriak. kunci nada aja ya. Karena memang nih boleh lagi. Di D. Iya, dia teriak. FF. Iya. Harmonis ya. Semoga harapannya juga ini seharmonis pergerakan perekonomian bagi para pengusaha-pengusaha terkait dengan ya yang paling dekat aja gitu ya. Yang belakangan ini ditinggalkan adalah gara-gara masuk PSBB jilid 2 adalah mall. Di saat lo ke mall untuk jadi salah satu hiburan di saat PSBB ini, bisa makan di tempat, tapi sekarang nggak boleh. Tapi buka. Nggak boleh dine-in tapi boleh, karena kan memang masih Tapi buka. masih menjual kebutuhan harian untuk supermarketnya, atau mungkin masih That's dicari-cari correct. Oh, well. barang-barang yang diperlukan untuk sekolah, Ya, betul. kerja ya Di rumah kan butuh di rumah. banget. Ya siapa tahu butuh meja kerja baru gara-gara di rumah terus. Banyak loh sekarang yang akhirnya Banyak banget. belanja ya. Belanja. Kayaknya aku butuh meja kerja baru nih. Lampu kayaknya ada yang lebih terang deh. Iya. Iya kan? Kayaknya laptop aku butuh laptop Philips yang baru, padahal nggak dibawa kemana-mana. Iya. Atau enggak nambah RAM kali ya? Iya benar. Wah, Ada aja. sepatu lucu sih buat meeting. Si kelihatan. Si kelihatan. Mumpung lagi diskon. Nah, tapi Tapi ini ada Pak Menko nih ya. namanya Pak Menko. Bukan, ini Bukan Menko ya. bidang ini ya, perekonomian. Oh iya. Ini pengusaha mall teriak katanya belum dapat keringanan pajak. Oh iya sih. Padahal Turunkanlah situasinya sedikit kan lagi kayak Pak, gini ya. turunkan. Ini kontrakan juga udah pada harganya, harga nggak bisa naik loh Pak. Iya ya, harga corona nih. Ya, harga kosan, harga kontrakan tuh semuanya pada minta keringanan loh. Iya. Ya kan? Iya. Atau mungkin ditangguhkan bayar tahun depan. Ada yang kayak gitu. Oh gitu. Harganya boleh beda tapi dibayar tahun depan. Iya, jadi untuk beberapa bulan ke depan ini tidak dibayarkan dulu, ditangguhkan sampai tahun depan. Mantap. Ya sama aja tahun depan makin Berat ya? berat sih. 2 kali bayarnya. Iya. Jadi Gimana ini sih teriak-teriakannya dilihat ya, nih? Ini ada Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berlokasi di Lapangan Banteng, Iya, Jakarta Pusat ya. yakni dalam hal permohonan relaksasi pajak. Dalam surat tersebut, permohonan spesifik ditujukan kepada Menko Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, yaitu Erlangga Hartanto. Di mana Ketua API Alfonsus Wijaya, APPBI maksudnya. ya, APBI, APPBI. Yes. Alfonsus Wijaya Iya. mengonfirmasi surat permohonan relaksasi pajak tersebut. Oke. Jadi Semoga memang- diwujudkan lah ya. Amin, amin. Kita sama-sama bantu ya. Apalagi kalau misalnya mall-mall yang high end mau. Bundaran HI Makin sepi kan? bukan yang di belok kiri, yang seberangnya tuh. Oh, Wah, kurang high end apa lagi? Isinya PI. iya, ya disebut. Isinya brandnya brand Iya. bermerek beberapa suku kata saja. Ya kan? Itu kayak pasti kan pasti gede banget pajaknya, yakin gua. Setuju gua. Yang dijual juga ratusan juta. Gila sih itu pasti. Iya kan? Ada nggak yang beli? Tapi ya kemarin gue sempat sih sebenarnya. Gue nggak tahu ini mungkin bisa. Ya gue nggak tahu ini akan berpengaruh atau enggak. Cuman waktu sebelum PSBB jilid 2 ini jauh sebelum ini
waktu masih dibuka tuh, salah satu tujuan gue tuh mau makan ke PI karena menurut gue tempatnya nggak begitu ramai dan bikin gue aman gitu. PIGI kan sekarang deketan. Iya, tapi gue lebih milih ke PI-nya. Nah tapi tuh kayak misalnya beberapa store-store yang gue bilang agak mahal buat gue ya, buat gue masih mahal sih, itu ada aja ngantri loh. Serius lu? Iya, sampai ngantri mungkin karena di dalamnya dibatasin kali ya. Ya gue juga nggak ngerti, tapi kan dengan terlihatnya ada antrian di depan store-nya berarti di mana masih ada gitu, Bu. Kan? Enggak apa-apa ya. Keadilan untuk rakyat yang tajir. Kerakyatan bagi seluruh masyarakat yang tajir ya. Iya, bisa jadi. Ya, bisa jadi, ya nggak tahu ya. Cuman ya pasti berdampak juga mall segede itu untuk pajak dan juga mall-mall lainnya dong pastinya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat lagi ya, ini pusat perbelanjaan memang belum dapat relaksasi atau perpajakan katanya, belum dapat keringanan. Padahal dalam surat yang diajukan ada 280.000 karyawan. Sekali lagi, 280.000 karyawan pusat perbelanjaan yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Jumlahnya bahkan bisa bertambah besar. Kondisi usaha anggota APPBI ini diperkirakan baru bisa beranjak pulih menuju normal, yaitu pada saat vaksinasi telah dilaksanakan pada masyarakat Indonesia. Itu dia. Jadi emang ini harus ngopi dulu nih. Iya, benar. Jadi untuk APPBI ini memperkirakan kalau anggota pusat perbelanjaan Indonesia ini akan pulih normal pada pertengahan tahun 2021. Bahkan di pertengahan tahun loh Sobat Seru, di mana kondisi ini diperparah karena saat ini pusat perbelanjaan Indonesia sudah tidak memiliki cadangan dan kemampuan untuk bertahan sampai dengan pertengahan tahun depan dikarenakan mengalami defisit terus-menerus sejak bulan Maret tahun 2020. Ya. Dan memang nih ada beberapa permohonan relaksasi yang akhirnya diajukan untuk 1 tahun ke depan dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September 2021. Ini ada 2 di mana keduanya punya turunannya masing-masing. Yang pertama itu pembebasan sementara atas pajak Sobat Seru yang terkait dengan pajak penghasilan, pajak final atas sewa, service charge, penggantian biaya listrik dan PPh. Kemudian ada juga PPN, kemudian dan juga PPN. Kemudian yang poin kedua adalah pembebasan sementara atas pendapatan daerah terkait. Jadi itu pajak bumi bangunan, reklame sama parkir ya Lil ya. Iya, ini kan memang relate banget kan sama keseharian. Bahkan mungkin beberapa jasa parkir juga stres juga masuk ke mall kayak kenapa cuma segini, setengahnya aja mungkin nggak ada gitu. Ditambah lagi mungkin sekarang banyak orang yang memilih untuk udahlah apa-apa beli online aja. Betul. Ya. Benar nggak, Lil? Gimana? Iya sih, itu benar sih, gue setuju akan hal itu. Tapi ya mungkin ya itu tadi balik lagi mau banyak yang belum punya kemewahan untuk berbelanja selain kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin ya macam kita mungkin. Iya, bisa jadi. Ya maksudnya kayak wah jamnya lucu nih gitu. Nanti aja dia lagi kayak gini, takut gitu kan. Bener banget Lil. Jadi maksudnya ketika pun ke mall kita jadi window shopping, bikin semangat mbak-mbak dan masnya paling nggak ada yang nengok gitu. Ada proses komunikasi di sana Lil. Karena kadang tuh itu yang dibutuhkan gitu. Iya kan. Ya kan? Ya selain kita beli juga. Pada akhirnya Kalau tetap bisa. beli. Kalau bisa. Terus gini kayak, mau lumayan ya diskonnya gitu ya. Juga ya. Pinjam lah Lil uangmu. Itu gue tiba-tiba mau menghilang. Jurus Naruto yang menghilang tuh boleh gak? Gitu. Saipuden. Ya kan? Kok enak lagi tuh. Apaan? Ada Ifudo enak. Oh, iya. Ada denden gue tiba-tiba kepengen sebut merek lagi, gue sembarangan banget ya. Iya. Dine in kali dine in enggak take away kali ya nanti ya. Iya. Iya, Daripada tapi take a bow, ya Rihanna. Ya. Oke, kita berlanjut lanjut ke informasi lainnya nih Sobat Ini yang terakhir Seru. di hari ini Sobat Seru. Yuk kita mau tutup Bentar. sebelum info seputar update. Corona ternyata udah tembus 32 juta. 32 juta harga minyak balik ke $40 per barrel. Ya. Ya. Harga minyak mentah menguat tipis pada perdagangan pagi ini.
Ya. Di mana kenaikan harga terjadi di tengah terus melonjaknya kasus infeksi COVID-19 di berbagai belahan dunia. Pada jam 9 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak berjangka Brent naik 0,1% ke 41,98 US dollar per barrel. Dan minyak berjangka patokan Amerika Serikat, yakni West Texas Intermediate atau WTI, menguat 0,17% ke 40,38 US dollar per barrel. Jadi kalau berjangka tadi gimana, cantik banget deh. Apa? Berjangkanya. Dan minyak berjangka. Cantik banget berjangka. Minyak berjangka patokan Amerika Serikat. Iya. Ya. Kemudian akhirnya data dari Badan Administrasi Energi Amerika Serikat ini menunjukkan kalau stok minyak Amerika Serikat baik untuk jenis minyak mentah ataupun bensin dan distilat kompak mengalami penurunan, dan hal ini cukup menjadi sentimen positif untuk pasar. Wah, dan nenek sihir mau turun. Iya. Mulai tacut. Tapi kalau tek-tek ya Kak, mau kemarin ya habis seru-seruan ya. Masa gaul aturan sama kamu tahu. Iya, Akik Lupita Kak. Bisa-bisanya Yuyu Lupita. Bukan Lupita, Akik Tinta Adinda. Ya kan? Kita lanjut ya. Akik aku, Tinta Adinda nggak ada, aku nggak ada. Bukan, Akik Tinta Bismil. Oh, Bismil dong. Tinta Bismil. Udahlah fine. Nggak bisa dia kemarin nih. Ngomongin bahasa gaul. Sobat seru yang sama Aman udah tayang loh. Ya, jadi di bisa YouTube. ditonton di YouTube. Bahasa gaul. YouTube lebih dari apapun ya. Lagu orang, woi. Ya, kita berlanjut lagi nih. Ini ada kenaikan kasus infeksi virus corona di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat. Memang membuat cemas. Permintaan minyak bakal drop lagi seiring dengan adanya wacana penerapan kembali pembatasan hingga lockdown di berbagai negara ya? tempat seperti di England atau Inggris. Ya. Ya. England belongs to me. You gotta believe me. Ya. Sampai dengan hari ini total penderita COVID-19 secara global telah mencapai 32 juta orang. Ya. Korban meninggal akibat penyakit ganas ini pun nyaris menyentuh angka 1 juta di berbagai penjuru dunia. Dari sisi pasokan, kabar yang membuat cemas pasar adalah kembali dibukanya ladang minyak di Libya yang potensi menambah pasokan minyak di pasar ketika ada ancaman kembali turunnya permintaan, Lil. Ini jadi mempengaruhi sekali. Selain itu juga, ya di wilayah Teluk Meksiko nih ya. Meksiko. Terus diterpa badai. Setelah badai Laura, ada juga badai tropis Sally. Ini Sally-nya nggak sendiri ya. Tropis Sally kini can wait ada. Sally can wait nggak? Bisa. So Sally can wait. So Sally can wait. She knows it's too late. Oke. Kangen live music emang kita, sorry. Parah. Jadi ada badai beta juga ya. Ini sebelum intercore yang berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi pengiriman minyak hingga aktivitas kilang. Independent Commodity Intelligence Services atau ICIS atau ICIS. Kalau main karet dulu ada semana seicis. Melaporkan saat beta mendekati pantai Texas ya. Itu dapat mengancam beberapa pabrik kimia, kilang dan juga terminal yang mengekspor minyak, bahan bakar, gas alam cair atau LNG dan juga cairan gas alam atau NGL seperti etana. Corporesano, bukan? Seperti etana dan gas petroleum cair LPG. Gak bisa bantu. Sorry. Iya. Moodnya udah weekend. Sorry. Kita masuk ke weekend aja gimana? Boleh. Langsung kita masuk ke info seputar update. Jeng. Informasi yang pertama, ini ada kekecewaan dari orang nomor 1 di Indonesia. Tak lain dan bukan siapa dia? Dia adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kecewa gara-gara menteri jangan sendiri-sendiri urus desa. Menteri koordinator maka itu dari itu ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tak memungkiri masih banyak kementerian yang tidak kompak dalam membangun desa. Hal tersebut dikemukakan Muhadjir dalam konferensi pers usai rapat terbatas. Seperti dikutip di hari Jumat. Jadi berdasarkan catatan pemerintah nih ya Sobat Seru, setidaknya ada sekitar 12 kementerian yang tumpang tindih
dalam bekerja membangun desa. Jadi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang saat ini masih ada sekitar 306.267 tenaga pendamping dan penyuluh di desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga yang dimaksud. Sementara jumlah tenaga pendamping di Kemendes dianggap belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan desa. Itu dia. Tapi biar Bapak Jokowi nggak sedih-sedih banget, ada kabar baik nih Pak buat Bapak kalau misalnya vaksin China sukses diuji dan ini sudah direstui oleh WHO. Kepala Ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Soumya Swaminathan mengatakan kalau vaksin virus corona buatan Cina telah terbukti berhasil dalam uji klinis. Untuk itu WHO akan memastikan vaksin ini dapat didistribusikan secara merata ke semua penjuru dunia. Kabar baik ini datang setelah virus corona yang berasal dari Wuhan, China mewabah ke segala penjuru selama 10 bulan terakhir ini. Dan China sendiri termasuk dalam negara yang paling terdepan dalam pengembangan vaksinnya. Ada banyak calon vaksin COVID-19 yang akhirnya dikembangkan oleh China. Salah satunya adalah dikembangkan oleh Sinovac, di mana perusahaan bahan baku ini dan baru-baru ini mengumumkan bahwa vaksin ini buatan mereka, CoronaVac namanya, dan siap disuntikan dan didistribusikan ke warga dunia pada awal 2021, di mana pendistribusian akan termasuk ke Amerika Serikat. Dan juga ini Win Weidong, CEO dari Sinovac sendiri, telah berjanji untuk mengajukan permohonan izin ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual CoronaVac di Amerika Serikat. Ya. Dan kita beralih ke info seputar update lainnya, Sobat Seru, di mana ini ada kabar bukan lagi 5 tahun, tapi paspor sekarang bisa berlaku sampai 10 tahun. Hore! Tapi kalau dilihat ya, ini kan kita nggak tahu nih selesainya sampai kapan. Iya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau ini baru kelar 2025, lo baru bisa pergi juga tuh 2026. Ya nggak apa-apa, seenggaknya gue nggak harus setiap 5 tahun sekali ganti paspor. Pintar, tepat sekali Ulil. Tapi jadi deg-degan karena 10 tahun makin lama takutnya lupa. Oh, masa Jadi berlakunya lupa, ya. Iya. Iya. Ya kan kalau misalnya Tapi kan sekarang gampang, perpanjang tinggal lewat online. 10 tahun ke depan pasti ada cara yang lebih mudah. Mungkin ada alat-alat yang bisa ada di pinggir jalan untuk memperpanjang paspor, kayak mesin ATM gitu. Iya, ya mungkin bukan cara memperpanjangnya, tapi lupa deadline-nya gitu loh, Mo. Kayak misalnya, Masa lu lupa sih? gue lupa paspor gue berhenti kapan. Ya lu makanya, ya nggak tahu, orang sih beda-beda. Kalau gue tuh pokoknya semua kartu gue harus ada di bulan yang sama, gue usahakan. Oh gitu, jadi sebulan tuh lu ngurus-ngurus Ya. kartuan. Ya bayangin aja SIM yang ulang tahun aja gue Kan sekarang udah nggak hari ulang tahun. Iya sih memang. Yang dulu kan, itu aja gue lupa. Serius lu? Iya, buat baru gue akhirnya. Emang gak pandai aja gue kayak. Oke, kalau kita gak pandai kembali lagi. mengingat gue, jadi berbahagialah kamu. Enggak, lu berarti memang butuh orang yang bisa jadi orang yang ngingetin lu terus, Lil. Oke. Udah emam. Udah mam belum? Ntar aja ya. Ya kan? Kita cari, siapa tahu nemu ntar di kokas. Nah, ya betul. Dan bukan 5 tahun, paspor 10 tahun. kali ini berlaku sampai 10 tahun loh, Sobat Seru. Pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku paspor biasa menjadi 10 tahun, di mana sebelumnya memang hanya 5 tahun ya. Hal ini sejalan dengan ditandatanganinya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2020 tentang keimigrasian oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat di sini ada infografisnya. Ada grafisnya. Ya. Jadi masa berlaku paspor ini Amat sangat dark sekali ya nih infografisnya. Iya. Biru sama kuning pumpkin. Tapi ini kayak lagi nonton ini ya, One Piece. Oh bener. Hal ini sejalan dengan ditandatanganinya peraturan yang tadi kita sampaikan, di mana aturan ini mulai berlaku dan ditandatangani di 11 September kemarin. Tujuan dilakukan perpanjangan ini sudah pasti untuk menghemat biaya percetakan. Ya aku sedih deh. Gue tuh kadang-kadang kalau ke imigrasi suka happy. Kenapa? Karena banyak cocok imigrasi yang lucu, Kak. Petugasnya. Iya. Suka gemes aku. Jadi kayak suka happy. Bye-bye suruh minta fotokopi. Fotokopinya Mbak. Jadi bukan dimintain nomor telepon, mintain fotokopi ntar. Surat-surat berharga lagi. Udah GRU dulu ya. Iya. Boleh minta fotonya Mbak? Iya. Fotokopi maksudnya Mbak. Atau Instagramnya apa Mbak? Iya. Padahal untuk verifikasi. Iya. Bisa keluar apa enggak tuh.
ya kan? Dicek tuh ya. Tracking digitalnya. Ya. Jadi Ini aku suka menyebarkan hoax apa enggak nih? lama dong. Iya benar. Iya kan? Makin lama dong aku ketemu mas-mas ganteng di imigrasi. Apa? Nanti ada waktunya, Lil. Oke. Tenang aja, semua akan ada indah pada waktunya. Selain menghemat biaya pencetakan, ternyata memang melihat tingginya setiap pemohon paspor yang terus meningkat setiap tahunnya. Itu karena kan orang pada Ya adalah pasti kali yang mau pakai gue ya kan. Iya. Ya kalau kau enak. Semua tanggalmu semuanya hampir-hampir mirip sebulan. diusahakan untuk Di bulan yang sama. Berikutnya. Ini ada informasi yang kita dapatkan dari Instagram update. Iya. Ini Instagram update, Lil. Kita Iya. dapetinnya dari Instagram berarti ya, karena namanya Instagram update. Jadi kita akan lihat satu postingan dari Instagram CNBC Indonesia, di mana serem banget nih. Karena ekonomi resesi dan tidak pasti, investasi yang satu ini justru diserbu. Jadi porsi dari investor asing di awal 2020 memang masih 39%. Sekarang 28%. Ini volatilitas pasar surat utang akan baik karena porsi domestik akan dominan katanya. Tak ada ekspektasi signifikan inflows, tapi baru ada perbaikan asing masuk tahun depan katanya. Ini dikatakan langsung sama Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handi Yunianto. Pak Hendi mengungkapkan secara valuasi pasar SBN dalam negeri ini masih sangat menarik mengingat yield atau imbal hasil yang ditawarkan masih berkisar 6,8 sampai 6,9%. Sementara investor asing dinilai memang belum berani untuk masuk ke pasar keuangan negara berkembang. Karena apa? Karena tingkat risiko COVID-19 yang masih tinggi, Lil. Beliau juga bilang salah satu pendorong peningkatan kepemilikan domestik di surat utang dalam negeri sendiri adalah tingginya tingkat likuiditas perbankan. Dalam apa nih? Dalam atau mungkin akibatnya sendiri ini rendah. Akibat rendahnya permintaan kredit di dalam negeri karena kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi. Sehingga perbankan banyak mendorong dan juga memborong SBN untuk menyalurkan likuiditas ini. Sampai dengan tahun depan ya tepatnya ya. Betul. Sampai tahun depan pasar utang dinilai masih akan atraktif karena tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia masih akan rendah. Ditambah dengan perkiraan Federal Reserve atau The Fed baru akan kembali menaikkan suku bunga di 2023 mendatang. Dan memang ini penerbitan surat utang juga menjadi perhatian ya, karena pada 2021 nanti akan diperkirakan masih mencapai seharga 900 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN. That's right. That's right. Ya, apapun itu kita percaya. Informasi-informasi yang kami bagikan hari ini terlepas dari kabar gembira, kabar yang mungkin kurang mengenakan dari sisi atau market gitu ya, ekonomi dan lain sebagainya. Kita berharap kondisi perekonomian kita kembali pulih. Kalau toh memang membutuhkan waktu untuk kita berhenti sejenak, kita harus berhenti sejenak untuk bersabar, menyusun kembali bagaimana plot-plot dan juga strategi-strategi untuk bergerak perlahan. Menjalani dan juga mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang mungkin bergerak sedikit namun tetap bergerak. Ya, semoga bisa membantu memutar roda perekonomian ya Sobat Seru. Menambahkan masukan juga. Iya betul. Ya? Buat kita di circle kita dulu deh. Benar. Gitu. Mungkin ada teman yang berjualan dibantu dengan membeli. Ya Ulil ya. Iya. Teman-teman di sini ya semua ya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman yang jualan tuh beli ya. Kalau mau weekend jangan lupa Demi Rakyat. Nah, iya. Mas Irfan apa Mas? Cokodi. Siapa lagi nih? Gue jualan apa ya? Siapa lagi yang dagang? Udah dua lagi, udah doang. Satu lagi nggak masuk. Oh iya benar. Iya, jadi silahkan untuk kita saling bantu, kita saling tolong. Iya. Kita percaya bahwa kita adalah saudara ya, satu sama lain. Jadi kita harus saling bantu. Sobat Seru, selamat menikmati weekendnya ya. Gue udah gak sabar mau weekend semangat. sih. Mau menamatkan semua series-series yang gue tonton. Mungkin iya, lo juga bener-bener. punya jadwal sendiri. Main game seharian mungkin. Game seharian mungkin. Atau Tidur seharian mungkin. mereview makanan. Wah iya bener. Oh my god. Ini rasanya Mau meninggal. Tapi kita gak mau meninggal kok Sobat Seru ya. Tapi kita akan meninggalkan tempat ini. Iya benar. Karena sekarang waktunya kita pamit. Betul, karena abis ini akan ada Music for Us tentunya. Ya, nggak Bersama Bamastro.
Pasto. Waduh, kenapa jadi Bamastro ya? This is how I feel. Ini Pastonya dengan tampilan baru kayaknya. Benar. Ya. Gimana dulu tuh ada lagunya yang gue inget banget. Aku hanya pergi untuk sementara. Oke, kalau Semoga gitu lagunya kita... juga nggak di remake yang ini ya. Oh iya bener juga, pergi lagi ntar. Iya. Oke kalau gitu Bisma pamit. Oleh pamit, kita ketemu minggu depan. Kamu sehat-sehat, selamat berakhir pekan. See ya. Maneh.